Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rosyana Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial merupakan cara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial. Fenomena sosial dapat dijelaskan secara ilmiah apabila proses penyelidikannya dilakukan melalui penerapan metode penelitian sosial tersebut. Ya. Apa itu penelitian? Penelitian atau riset secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha-usaha ilmiah yang dilakukan oleh penelitian untuk menangkap suatu fenomena. Lalu, apa saja jenis metode ilmiah dalam penelitian sosial? Kita dapat memahami metode ilmiah dalam ilmu sosial. Berdasarkan jenisnya, setidaknya ada jenis metode penelitian sosial berdasarkan pendekatannya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Namun memang pada perkembangannya muncul pendekatan ketiga, yaitu gabungan antara keduanya. Di sini akan dibahas metode penelitian sosial, kuantitatif dan kualitatif secara singkat. Yang pertama yaitu ada metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian sosial kuantitatif menggunakan data numerik atau dalam bentuk angka. Sekalipun menggunakan wawancara terbuka, metode kuantitatif mengubah narasi ke dalam angka melalui proses kuantitatif atau coding. Proses dalam penelitian kuantitatif dimulai dengan pembuatan variabel, misal penelitian tentang pengaruh pendapatan bulanan keluarga terhadap tingkat pendidikan anak. Pendapatan bulanan keluarga merupakan variabel, begitu pula tingkat pendidikan anak. Kedua variabel tersebut diasumsikan berhubungan dalam bentuk hipotesis. Sebagai contoh hipotesis yang dimiliki peneliti adalah semakin tinggi pendapatan bulanan keluarga, semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak. Sampai di sini maka peneliti selain membuat variabel juga menyusun hipotesis. Dalam proses pengumpulan data, metode penelitian kuantitatif menggunakan instrumen di luar diri peneliti seperti kuesioner, formulir survei, alat polling dan sebagainya yang sudah disusun rapi sebelum turun lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti fokus pada isi instrumen penelitian yang telah disusun, artinya tidak perlu atau sedikit sekali memerlukan unsur subjektivitas data yang diisi dalam instrumen penelitian merupakan data objektif. Lalu penelitian menggunakan metode kuantitatif menunjukkan unsur objektivitas. Responden mengisi formulir atau kuesioner yang disebarkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Beberapa contoh metode penelitian kuantitatif yang banyak digunakan, misalnya penelitian survei, penelitian longitudinal, dan penelitian cross-seksional. 3. Yang selanjutnya, metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan data naratif atau kata-kata. Narasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data diinterpretasi oleh peneliti. Lanjut. Kendatipun demikian, proses pengolahan data juga bisa dilakukan melalui coding, namun bukan dalam rangka menilai, melainkan menilai pola jawaban informan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dimulai dengan meninggalkan asumsi-asumsi teoritis. Meskipun ada pula penelitian kualitatif yang berangkat
Dari asumsi teoritis, salah satu perbedaan yang jelas adalah peneliti kualitatif tidak memerlukan hipotesis dalam rancangan penelitiannya. Sebagai contoh, penelitian tentang perkembangan budaya pop di Indonesia, peneliti tidak perlu menuliskan dalam proposalnya sebuah hipotesis. Misal, internet telah menjadi media utama membentuk selera anak muda terhadap budaya pop kekinian. Asumsi demikian boleh saja ada dalam pikiran peneliti, namun tidak ada proposal. Dalam proses pengumpulan data, metode yang jamak digunakan adalah observasi dan wawancara. Konten analisis media juga bisa digunakan dalam penelitian analisis wacana. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.